Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Ayulandari. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya izin untuk meminta waktu Ibu sebentar untuk wawancara. Apakah Ibu bisa? Ya, baik, saya akan meluangkan waktu saya untuk wawancara. Silahkan, apa yang ingin ditanyakan, insya Allah saya bersedia untuk menjawabnya. Nah, yang pertama nih kan, Bu, kan saat ini pandemi COVID-19 masih terus ada di negeri ini dan menyebabkan pembelajaran yang dilakukan itu secara daring ataupun online. Nah, jadi pertanyaan saya itu, apakah selama pandemi ini para siswa mulai mengalami penurunan moral? Moral berarti berkaitan dengan karakter, ya. Yang saya amati selama pembelajaran di era pandemi atau khususnya ini di pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT, ya tampak moral siswa atau karakter siswa itu menurun, di mana hal tersebut tampak kurangnya murid-murid itu dalam hal sosial, ya. Mungkin karena apa? Karena para siswa itu sudah terbiasa di rumah, tidak bersosialisasi, tidak bertemu dengan teman-temannya. Jadi sedikit muncul egoisme para siswa itu. Anak-anak jadi kurang rasa berbaginya, rasa tolong menolongnya. Itu tampak ketika ada temannya yang memerlukan bantuan, misalnya tidak membawa pulpen, mereka cuek, tidak seperti biasanya antusias untuk memberikan bantuan pinjaman. Saya punya, tapi kalau ini mereka cuek, harus dipancing dulu oleh guru. Ada yang punya pulpen 2, nah baru mereka muncul. Jadi mungkin hal tersebut karena sudah terlalu lama belajar di rumah, belajar mandiri tanpa teman. Jadi itu ya, tadi satu, rasa sosialnya sedikit menurun. Kemudian apa ya, bahasanya agak kasar, ya, bahasanya agak kasar, kurang menghargai ketika teman-teman mengeluarkan pendapat. Kalau di biasanya mereka sudah terbiasa saat temannya menyampaikan pendapat atau saat temannya ada yang bertanya atau berbicara, yang lain itu menghargai diam. Kalau ini terkadang asik sendiri, tidak memperhatikan. Mungkin itu beberapa contoh yang saya alami di kelas saya. Selanjutnya, solusi apa yang harus dilakukan agar etika dan moral siswa tersebut bisa ditingkatkan lagi? Ya, etika, moral, dan karakter itu berkaitan. Jadi untuk etika, moral, dan karakter itu pembinaannya adalah dengan pembiasaan, ya. Jadi kita biasakan kembali anak-anak untuk berkarakter, beretika, dan bermoral yang baik. Sebagai seorang guru, kitalah dulu yang memberikan contoh, memberikan panutan atau teladan. Jadi kita dulu, mulai dari tutur kata kita harus terbiasa menggunakan kata-kata yang baik, ya, kata-kata yang sopan supaya ditiru oleh murid-murid kita. Kemudian tindakan, ya, untuk tindakan ya juga kita harus selalu bertindak dengan sopan, bertindak dengan baik, karena murid kita itu mencontoh. Kemudian pembiasaannya apa lagi? Yaitu tadi pembiasaan berbagi. Guru itu harus bisa menggiring, memancing siswa-siswanya untuk melakukan kehidupan sosial yang baik. Misalnya tadi seperti berbagi, kemudian mengingatkan bahwasanya kita harus saling menghargai kalau ada teman kita yang sedang berpendapat atau berbicara. Selanjutnya, bagaimanakah pengaruh perkembangan moral terhadap perkembangan anak dalam belajar? Ya, jadi esensinya belajar itu adalah perubahan tingkah laku, ya. Jadi kalau dikaitkan dengan moral, sesuatu yang kita pelajari, kita berharap hasilnya nanti adalah yang terbaik. Termasuk juga dengan moral dan perilaku.
Ya, jadi kalau anak-anak sudah terbiasa dengan pembiasaan moral atau karakter yang baik, maka diharapkan dia akan terbiasa dengan hal itu, dan kemudian dengan bekal yang dibawanya dari sekolah, bekal moral tadi, pembiasaan moral yang baik, diharapkan dia bisa diterima di kehidupannya, yaitu kehidupan bermasyarakat. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, bagaimana pendapat Ibu mengenai lingkungan selama daring atau pembelajaran online ini? Apakah dapat mempengaruhi perkembangan moral anak? Ya, jelas ya. Jadi lingkungan itu tidak hanya berpengaruh saat pembelajaran daring atau saat pembelajaran dari jarak jauh, pembelajaran dari rumah. Pembelajaran di masa normal itu juga sangat-sangat berpengaruh terhadap lingkungan, ya. Jadi kalau pendidikan atau pembelajaran itu hal yang berpengaruh itu salah satunya ada lingkungan. Ya, itu benar. Jadi bukan hanya di masa pandemi atau pembelajaran daring saja. Pembelajaran normal, lingkungan itu pun sangat-sangat berpengaruh, ya. Jadi anak mulai belajar itu ya dari lingkungan. Lingkungan mana? Lingkungan keluarga. Ya, lingkungan keluarga itu adalah lingkungan yang paling dekat dengan anak. Jadi bimbingan, tuntutan, apalagi pendampingan orang tua itu sangat diperlukan dalam hal belajar, ya. Apalagi di masa pandemi, di mana anak-anak itu sangat minim waktunya berjumpa dengan guru. Jadi diharapkan orang tualah, ya, yang berperan besar untuk membina anak, membimbing anak, dan mendampingi anak saat anak belajar dari rumah. Jadi menurut saya seperti itu. Baiklah Bu, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan saya. Terima kasih saya ucapkan karena sudah membantu saya untuk memenuhi tugas saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Baiklah, di sini kakak akan bertanya, apakah Resti tahu apa itu moral? Moral itu seperti sikap yang baik, berbicara sopan dan lembut. Yang kedua, di kelas Resti ada tidak yang sedang melakukan moral kepada guru? Ada penanya. Siapa yang sudah melakukan tindakan moral kepada guru? Anggi, Ayu, dan Septi. Tindakan moral apa yang dilakukan mereka kepada guru? Mereka kalau berbicara dengan guru sopan, lembut, dan sikap mereka baik. Pernahkah kamu mengikuti sikap tindakan mereka? Pernah, dari mereka saya belajar kalau berbicara dengan guru harus yang sopan. Nah, baiklah, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Di sini kakak ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa yang adik rasakan selama pembelajaran daring? Yang kami rasakan selama pembelajaran daring itu sangat tidak menyenangkan karena membuat kami bosan di rumah dan kami tidak paham apa yang dijelaskan oleh guru secara daring. Dengan adanya sekolah daring, pengetahuan kami menjadi menurun dan membuat kami malas belajar. Yang kedua, kenapa etika kalian bisa menurun selama pembelajaran daring? Etika kami menurun karena ada sebagian dari kami yang kurang perhatian dari orang tua. Karena sebagian dari kami orang tuanya ada yang kerja dan tidak memperhatikan anaknya, dan jadi kami kurang didikan orang tua dan menurun etika kami dalam bersosialisasi. Baiklah, terima kasih atas waktunya untuk menjawab wawancara kakak. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak. Ya, waalaikumsalam. Sebelumnya Halo. saya di sini ingin bertanya, Ya. apakah Bapak sama Ibu ada waktu luangnya? Pasti ada lah, soalnya sudah di sebelah saya, gitu kan. Ya, berapa menit kira-kira? Lama ya? Oh iya Bu, nggak lama-lama Bu, 20 menit aja. lagi. Ya. Ada 15. Jadi Bu, anak Ibu kelas berapa ya Bu kira-kira? Yang mana? Anak Ibu yang Itulah, pulang pertama dulu. lah Bu. Oh, SD masih kelas 3. Udah ya, Bang. Kira-kira Ibu berapa Bu anaknya? Kok banyak kali 2? Tapi sama deh. Oh gitu ya Bu. Jadi langsung aja ya Bu ke pertanyaan saya ya.
Bagaimana menurut pendapat Ibu mengenai sekolah lebih baik itu belajarnya mengajar dilakukan secara online atau offline ya Bu? Offline itu kayak mana sih, Dek? Offline itu tatap muka gitu. Oh, ya, yang Bu? pergi sekolah kita zaman dulu. Iya, Yang bagus kayak zaman dulu lah pergi sekolah. Bahwa ya Allah pening, gurunya cuma ngasih materi kirim ke WhatsApp, nggak dijelasin. Mama di rumah pening kasih PR banyak, nggak usah. Mamanya pening, bapaknya lebih nggak mau tahu. Oh gitu ya Bu. Iya. Kalian curhat ya Ibu ya. Tinggal mukanya saya gara-gara online. Kapan lagi sekolah nanya? Ya, gitu Bu. Iya. Jadi ada pertanyaan kedua nih Bu. Oh ya, berapa pertanyaannya? Ada dua sih Bu, nggak banyak-banyak. Jadi seperti ini. Apakah benar Bu, orang tua itu seringkali ngeluh mengenai moral anak selama daring? Bapaknya jangan jawab. Di mana Pak? Kan tadi kan ditanyakan ibunya dulu Ya, lah. Ibu. Anak saya kan asing dipakai dia mak dipakai. Katanya mau ke sekolah tapi menetek rupanya sama kawan-kawan di situ mabah rame-rame menetek. Nggak tutup ya. Bapaknya nggak tahu. Udah semua bapaknya minta uang pakai dikasih. Ini pening. Oh seperti itu ya Bu. Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Selanjutnya saya akan bertanya kepada bapaknya. Ya, Gimana Pak menurut Bapak apa anak Bapak? Jangan sana. Bapaknya ya Iya, Pak. boleh. Gimana? Sama sih Pak, pertanyaannya seperti Ibu tadi. Ya, Cuma benar. ini tanggapan Bapak tuh gimana gitu kan menurut Bapak. Ya. Nah anak Bapak itu lebih baik proses belajarnya dilakukan secara online atau offline ya Pak? Kalau saya pribadi, pemerintah sudah benar-benar memikirkan, pastilah sudah memikirkan dampak buruk dan negatifnya. Apalagi kita di masa pandemi ini, kita selalu mendukung bagaimana program kerja dari pemerintah. Dimana apabila kita melakukan offline itu juga bagus menurut saya, tetapi untuk yang di online juga menurut saya bagus. Karena apa? Karena saya tahu sendiri juga karena di luar sana sudah lagi pandemi, jadi ya kita maklum. Tetapi percaya dan yakinlah, pemerintah sudah memikirkan masa-masa, mereka Masa-masa ya, Pak? sudah memikirkan yang matang. Matang, Nah, Pak, memikirkan iya. yang matang bagaimana pendidikan di Indonesia ini supaya maju dan tidak terduduk. Dengan cara online lah, mereka bisa tetap belajar tanpa harus. Tapi gurunya nggak ngajarin loh, cuma ngirim file Nah, aja. pasti kan sudah ada prosedur dan anggaran dasar rumah tangga ataupun peraturan yang ada di sekolah mengenai daring. Apabila guru tidak mengajarkan ke siswanya dengan benar ataupun dengan sedetail ataupun bagaimana, itu bisa nanti didiskusikan melalui grup masing-masing, kan begitu deh. Memang saya bukan siswa di zaman sekarang, saya siswa di zaman old ataupun zaman udah nggak enak gitu. Tapi saya mengikuti daripada program pemerintah hari ini. Iya Pak. Jadi pada Beda dengan ibu ini yang ibaratnya ibu kan maklum lah, namanya ibu di rumah aja kan gitu, nyuci piring, ngepel, Ya, seperti itu, Pak. kan Jadi begitu. intinya itu gimana gitu loh Pak, Bapak panjang kali lebar, saya minta intinya aja. Intinya apa? Ya, intinya adalah artinya begini, intinya adalah saya mendukung penuh daripada program pemerintah. Artinya baik itu online maupun offline, saya mendukung penuh. Oh, seperti itu. Iya, mendukung penuh. Nah, gitu. Jadi saya tidak ada ibaratnya lebih senang offline ya. Jujur kalau saya pribadi saya lebih senang offline karena langsung tatap muka ke guru-gurunya. Tetapi dengan kondisi kita pandemi hari ini, bagaimana kita mau offline sedangkan offline tadi itu saja tidak bisa karena pandemik, apa harus dipaksa kan gitu. Nah, daripada kita mati se-Indonesia, ya kan gitu kan, Iya, benar, lebih Pak. bagus kita daring se-Indonesia kan begitu. Ya Lalu- begitu saja. Ya, iya, Ada terima lagi? kasih Pak. Ada lagi? Ada lagi Pak. Ya, pertanyaan. banyak sekali pertanyaannya. Itu aja sih Pak. Oke, yang Apa tadi. aja itu panjang. Iya. Ya. Aku tadi kan Iya benar Bu, benar sekali. muter Nah, jadi pertanyaan yang kedua nih untuk Bapak ya. Ya, Benarkah orang tua itu sering sekali ngeluh mengenai moral anak selama daring, Pak? kalau saya kan dari saya bilang saya mendukung penuh anak saya. Maaf, yang penting anak saya mau belajar.
Soalnya kan banyak Kan begitu. juga, Iya. orang tua Saya tuh mendukung penuh. kayak moral anaknya itu di rumah sering disuruh ngerjain tugas nggak mau, malah tipu warnet. Bapaknya Oh. di rumah, kalau dia pulang kerja ya udah istirahat, nggak mau tahu mamanya pening, jadi ya Ya, nggak juga. Tetap. Tapi kan ibu kayak ini kan bisa-bisa seperti itu karena ibu tidak tahu apa isi hati bapak. Gitu kan. Pak, bapak curhat ya Pak ya? Iya, bukan mau curhat. Tetapi begini deh. Di balik sibukan sang bapak terdapat hati yang lembut dan mata yang memandang, kan gitu. Artinya adalah bagaimanapun kondisi anak kita di daring di luar sana tetap saya pantau bagaimana perkembangannya per pertanyaannya tadi harinya. moralnya Nah, Bapak. pertanyaannya adalah yang tadi pada intinya apabila kan ibu tadi bicara beli paket bening kan gitu, Iya. nggak masalah sama bapak. Habis paket saya belikan, tapi benar bahwasanya itu untuk daring, bukan untuk nonton YouTube, nonton WhatsApp. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu sekalian. Saya akhiri wawancaranya. Ya. Bila itu Sampai jumpa hidayah. kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ke wabarakatuh. kamera.